Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hikmah Aulia dengan 3 digit NIM terakhir 229 dari Universitas Negeri Yogyakarta. Saya akan menyampaikan apa saja yang sudah saya dapatkan dalam mata kuliah pengembangan PPKN selama setengah semester ini. Baik, yang pertama itu ada hakikat PPKN. Nah, hakikat PPKN itu dipahami dari 3 dimensi. Yang pertama itu PPKN sebagai proses yang menekankan pembelajaran aktif dan berkelanjutan agar siswa mengalami, menanamkan, dan mempraktikkan nilai-nilai kewarganegaraan. Lalu yang kedua ada PPKN sebagai produk, mencerminkan hasil pendidikan berupa pemahaman dan perilaku sesuai nilai Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Jadi PPKN di sini itu menghasilkan pribadi yang berkarakter Pancasila, demokratis, dan berjiwa nasionalis. Yang ketiga ada PPKN sebagai sikap ilmiah, menumbuhkan cara berpikir kritis, objektif, serta menghargai perbedaan. PPKN tidak hanya menanamkan nilai tetapi juga mengembangkan kecakapan berpikir reflektif dan etis agar siswa mampu bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dari presentasi itu ada permasalahan pada pembelajaran PPKN di SD yang meliputi kurangnya fokus siswa, dominasi siswa tertentu, interaksi guru dan siswa yang masih lemah, serta keterbatasan media. Nah, solusinya itu ada menciptakan pembelajaran yang aktif, menarik, variatif, serta meningkatkan manajemen kelas dan partisipasi aktif siswa. Lalu ada teori belajar PPKN dan implikasinya. Nah, teori yang pertama itu ada kognitivisme. Kognitivisme itu belajar sebagai proses berpikir dan memahami makna nilai. Yang implikasinya itu guru bisa menggunakan peta konsep, studi kasus, dan diskusi reflektif. Lalu ada behaviorisme, perubahan perilaku melalui pembiasaan dan penguatan. Guru memberikan reward atas perilaku baik siswa. Yang ketiga ada konstruktivisme, siswa membangun pengetahuan melalui pengalamannya sendiri. Guru menyiapkan pembelajaran kontekstual dan berbasis proyek sosial. Yang keempat itu ada humanistik, menumbuhkan potensi dan kepribadian siswa secara menyeluruh melalui suasana hangat dan demokratis. Nah, analisis presentasi kelompok itu menegaskan pentingnya teori Piaget dan Vygotsky dalam mendukung pembelajaran kolaboratif, kontekstual, dan sesuai dengan tahap perkembangan anak usia SD. Selanjutnya ada model, pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran. Nah, dari presentasi kelompok yang telah dilakukan itu ada model problem based learning atau PBL yang mengajak siswa berpikir kritis melalui pemecahan masalah nyata yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. PBL sendiri mampu mendorong siswa yang pasif untuk terlibat aktif melalui pembagian peran yang jelas dalam kelompok. Yang kedua ada cooperative learning, di mana siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk bekerja sama memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas, saling menghargai dan gotong royong, serta menumbuhkan nilai demokrasi, toleransi, dan tanggung jawab. Lalu ada pendekatan, yang pertama itu ada pendekatan kontekstual. Nah, mengaitkan pembelajaran PPKN dengan kehidupan sehari-hari siswa agar mereka itu lebih memahami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Lalu ada pendekatan konstruktivistik. Nah, siswa itu membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman dan refleksi. Dengan pendekatan ini dapat membentuk pemahaman yang mendalam siswa terhadap nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan. Lalu pendekatan humanistik yang menekankan pada nilai, sikap, dan kepribadian siswa, bukan hanya berfokus pada pengetahuan saja tetapi juga pada pembentukan karakter dan kepribadian siswa. Lalu ada strategi pembelajarannya. Yang pertama itu guru bisa menyajikan masalah nyata dan relevan dengan kehidupan siswa. Yang kedua, guru memberikan pendampingan dan scaffolding selama proses pembelajaran. Lalu pembelajaran interaktif yang mengutamakan interaksi dua arah antara guru dengan siswa serta siswa dengan siswa. Lalu ada penggunaan media audiovisual seperti video maupun animasi agar siswa lebih tertarik. Lalu ada metode. Nah, metode yang sering digunakan oleh guru pada pembelajaran PPKN di sekolah dasar itu masih metode ceramah. Namun bisa ditambahkan variasi metode berupa diskusi kelompok, tanya jawab yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir siswa, komunikasi, kerjasama, serta membantu memperkuat pemahaman konsep terhadap materi yang dipelajari. Selain itu, penerapan metode permainan atau gamifikasi itu juga layak digunakan agar proses pembelajaran lebih menyenangkan, menarik, interaktif, dan bermakna bagi siswa. Lalu ada bedah modul ajar terkait pendekatan deep learning. Nah,
Deep learning itu sendiri meliputi ada mindful, meaningful, dan joyful learning yang berpusat pada siswa atau student center. Nah, dalam modul ajar, model yang digunakan itu PBL dengan aktivitas analisis kasus dari video, diskusi, dan refleksi. Dengan metode ceramah, interaktif, tanya jawab, eksplorasi, diskusi, dan penugasan. Dan menggunakan media cetak, digital, audio, visual, dan alternatif sederhana. Nah, kelebihannya itu sistematis, partisipatif, dan fleksibel. Sedangkan kekurangannya itu alokasi waktu yang belum seimbang, materi kurang mendalam, dan kriteria penilaian belum lengkap. Tantangannya itu seperti keterbatasan media, minat yang masih rendah, dan perbedaan pemahaman dapat diatasi melalui studi kasus, media menarik, pembelajaran berdiferensiasi, gamifikasi, serta pelatihan guru. Selanjutnya ada beda modul ajar fase A dan fase B. Nah, fase A itu menekankan penyesuaian modul dengan karakteristik siswa, identitas modul yang jelas, serta evaluasi sesuai tujuan pembelajaran. Nah, disarankan perbaikannya itu pada desain, kelengkapan komponen, dan kesesuaian model pembelajaran. Lalu modul ajar fase B itu menghadapi tantangan seperti perbedaan pengalaman, waktu terbatas, dan keterlibatan orang tua yang rendah. Nah, solusinya itu bisa meliputi dengan mengintegrasikan kegiatan think, pair, share, metode jigsaw, menyederhanakan tugas, dan optimalisasi waktu. Nah, penilaian sendiri itu harus mencakup aspek akademik, sikap, dan keterampilan dengan penghargaan terhadap setiap kemajuan siswa. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran PPKN di SD perlu didesain aktif, kontekstual, dan berpusat pada siswa. Lalu mengintegrasikan teori belajar dan nilai karakter bangsa. Lalu memanfaatkan model seperti PBL dan cooperative learning guna menumbuhkan keterampilan abad ke-21. Lalu memperhatikan diferensiasi dan refleksi dalam penggunaan modul ajar yang sesuai dengan fase perkembangan siswa. PPKN sendiri itu bukan hanya sekedar pembelajaran kognitif, tetapi proses holistik untuk membentuk warga negara yang cerdas, berkarakter, dan bertanggung jawab. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.